Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kamu berada. Ini Arnisania Maulida dari Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia. Saat ini tahun 2021, kita masih belum bersahabat dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita masih harus mematuhi 6M. Apa itu 6M? 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Menghindari keramaian. 4. Mengurangi mobilitas. 5. Mengurangi makan bersama. Dan 6. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kenapa ya harus dengan air mengalir? Kenapa juga harus dengan sabun? Apakah hanya dengan hand sanitizer saja tidak cukup? Mari kita cari tahu bersama-sama. Kenapa sih kita harus cuci tangan pakai sabun? Karena 80% penyebaran penyakit itu disebabkan oleh sentuhan yang berasal dari tangan kita. Contohnya saat kita setelah memegang ponsel kan tidak hanya berasal dari di atas meja saja. Kita letakkan di mana-mana tuh. Nah, maka dari itu kuman nempel di ponsel kita, lalu kita pegang, kita makan. Jadinya kuman itu dari sentuhan masuk ke tubuh kita. Lalu kenapa harus pakai sabun? Karena air tidak sepenuhnya bersih. Maka dari itu kita harus pakai sabun. Ketika menggunakan air yang mengalir, kuman yang ada di tangan kita itu bisa jatuh atau bisa hilang. Dan ketika sabun mampu membersihkan kuman pada tangan. Sabun memiliki antibakteri yang ketika diaplikasikan pada tangan dapat membuat kuman-kuman pada tangan hilang. Namun sayangnya sabun yang telah beredar di masyarakat adalah sabun padat dan juga sabun cair. Sabun padat apabila kemasan yang telah dibuka dan disimpan pada ruangan yang lembab menjadikan tempat bertenaga kuman sehingga tidak mudah dibersihkan. Untuk masyarakat atau orang-orang yang memiliki aktivitas tinggi menggunakan sabun padat itu menjadi pilihan mereka. Yang kemudian sabun ini, sedangkan sabun cair, sabun kemasan dengan sabun cair memiliki sampah kemasan yang lebih banyak dari sabun padat dan teksturnya cenderung membuat kering di kulit tangan apabila diaplikasikan terus-menerus. Nah, kekeringan sabun ini disebabkan oleh pH sabun yang tinggi ataupun menggunakan SLS dan juga sabun padat membuat pemakaian bersama jadi tidak nyaman. Jadi ketika kita akan meminjamkan sabun kita ke orang lain membuat tidak nyaman karena takutnya sabun yang kita gunakan akan terkontaminasi oleh bakteri dari tangan orang lain. Sementara itu, produksi buah nanas di Indonesia menjadi sebuah komoditas buah unggulan dengan volume ekspor paling tinggi di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat volume ekspor nanas pada tahun 2019 mencapai 236,26 ton atau dan ini meningkat 7.000 ton dari tahun sebelumnya. Di balik itu buah produksi nanas menghasilkan limbah yaitu kulit nanas. Kulit nanas yang dihasilkan dari satu buah itu berkisar antara 21 hingga 20% dari satu nanas itu sendiri. Maka jika dilihat dari produksi buah nanas pada tahun 2019, potensi limbah kulit nanas ini pada 2019 bisa mencapai 59.000 ton pada tahun itu. Nah, jika limbah kulit nanas ini tidak dimanfaatkan atau hanya dibuang saja, akan menjadi sebuah limbah yang busuk dan tidak enak dan bisa menjadi polusi udara, polusi lingkungan bagi masyarakat sekitar tempat produksi.
Padahal kulit buah nanas ini bisa dimanfaatkan sebagai antibakteri. Kulit buah nanas mengandung senyawa yang dapat digunakan sebagai antibakteri. Kandungan senyawa antibakteri pada kulit buah nanas yaitu flavonoid, tanin, dan enzim bromelain. Flavonoid mempunyai mekanisme kerja dengan menghambat fungsi membran sel dan metabolisme energi bakteri. Sedangkan tanin bekerja dengan membuat sel bakteri menjadi lisis atau pecah. Hal ini terjadi karena tanin bertarget pada dinding polipeptida bakteri sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna dan sel bakteri kemudian akan mati. Sedangkan senyawa enzim bromelain dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan merusak protein yang terdapat pada membran luar bakteri. Akibatnya dinding sel bakteri melemah sehingga terjadinya kebocoran dan mengakibatkan pecah pada sel bakteri itu. Lalu bagaimana efektivitas dari kulit buah nanas ini? Menurut penelitian dari Manaro Yumsong dan Jeremy Abidulu, kulit buah nanas mempunyai aktivitas bakteri terhadap pertumbuhan bakteri dari Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus aureus ini merupakan salah satu mikroorganisme yang biasanya terdapat pada kulit. Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan tadi, kita mampu memanfaatkan kulit buah nanas tersebut menjadi sebuah sabun dan juga menjadi sebuah sabun yang berbentuk paper atau kelembaran. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sih pandangan masyarakat atau pandangan konsumen mengenai sabun lembaran ini yang berasal dari kulit nanas. Atribut-atribut yang diinginkan oleh konsumen yaitu pertama, harga dari sabun lembaran kulit nanas ini tidak lebih dari 10.000 untuk kemasannya. Satu kemasannya konsumen lebih menginginkan berisi 30 lembar daripada 50 lembar. Lalu kemudian konsumen menginginkan sabun ini mudah didapatkan seperti toko-toko terdekat, seperti Tonton, maupun di supermarket ataupun minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Lalu konsumen menginginkan sabun lembaran ini wangi. Wangi ini aroma yang diinginkan konsumen adalah aroma lavender, aroma mawar, dan aroma jeruk. Kemudian konsumen menginginkan penggunaan sabun ini sifat higienis, tidak menjadi tempat membahayakan kuman serta membuat tangan lebih lembut. Kemudian konsumen mengharapkan produk ini memiliki atribut seperti merek, halal, dan komposisi yang melekat pada kemasan. Kemudian mereka menginginkan kemasan yang menarik, kemasan yang mudah dibawa, dan kemasan yang lucu. Maka dari itu nantinya kemasan paper ini akan berubah seperti ini. Lalu konsumen menginginkan produk ini mampu diisi ulang sehingga mengurangi sampah ataupun limbah dari kemasan. Berdasarkan atribut-atribut yang diinginkan oleh konsumen tadi yang telah dipaparkan, maka kemasan ataupun dari paper shop ini nanti berupa seperti ini. Paper shop ini yang pertama memiliki kemasan praktis yang mudah dibawa kemana-mana, jangan samping. Lalu pada kemasan sekundernya yaitu terdapat merek di atas yaitu Kimpin. Kemudian pada kemasan sekunder terdapat jenis varian wanginya yaitu lavender. Kemudian terdapat komposisi dan halal di mana membuat konsumen lebih yakin memilih ini. Kemudian juga ada indikasi bahwa ini memiliki isi 30 lembar. Produk ini nantinya akan menerapkan kemasan sekunder yang minimalis, yaitu menggunakan karbon dan nantinya bisa didaur ulang. Sedangkan untuk kemasan primer ini yaitu yang berwarna biru yang ada di tengah itu nantinya bisa dilepas. Yang kemasan primer itu yang bisa dibawa kemana-mana. Lalu kemudian apabila konsumen ini mengisi ulang dari paper shop ini, tinggal membeli lagi dengan kemasan yaitu kemasan kotak yang langsung berisi dari paper shop ini dan kemudian bisa dimasukkan pada
kemasan primer. Untuk memperlancar strategi pemasaran, pimpin Pepper Shop ini memiliki segmentasi, yaitu masyarakat dengan rentang umur 10 hingga 50 tahun. Mengapa menargetkan umur ini? Karena produk ini aman digunakan untuk rentang umur tersebut, serta bahwa masyarakat dengan umur tersebut memiliki mobilitas yang tinggi. Yang kedua, produk ini memiliki target untuk dilakukan di tempat pariwisata dan supermarket, karena produk ini cocok digunakan untuk traveling, atau ketika masyarakat berkunjung di suatu tempat lain yang membuat masyarakat harus membawa produk ini, maka dari itu produk ini cocoknya nantinya akan ditempatkan di tempat pariwisata dan di supermarket, namun juga tidak untuk kemudahan pembelian, maka produk ini akan diletakkan di e-commerce. Lalu kemudian posisi dari produk Pinpin ini diposisikan sebagai sabun antiseptik yang mudah dibawa kemanapun. Konsumen yang akan berpergian atau traveling akan menggunakan sabun ini. Posisi produk ini adalah sebagai market challengers, di mana produk ini akan menantang pasar produk lain yang telah ada, yaitu disebut dengan merek dari negara lain, namun belum ada dari merek dari Indonesia. Lalu bagaimana dengan biaya produksi dari sabun Pinpin Pepper Shop ini? Yaitu rinciannya sebagai berikut. Dengan biaya investasi alat, total biaya investasi alatnya adalah sekitar Rp7.965.000. Kemudian biaya variabel dari produksi sabun Pinpin ini sekitar dengan total Rp2.431.965 dengan rincian yang bisa dibaca, serta biaya penyusutan sekitar penyusutan alat sekitar Rp132.708. Produksi sabun dengan biaya tersebut sekitar Rp1.500. Dengan biaya produksi terbaiknya adalah Rp1.621. Harga jual kemasan dari sabun Pinpin ini adalah Rp5.000. Maka dari itu keuntungan yang bisa diambil dari kemasannya adalah Rp3.379. Sedangkan BEP per unitnya adalah sekitar 2 unit atau 3.000 rupiah. Maksudnya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan ataupun setelah balik modal, yaitu setelah jualan sebanyak 3.000 kemasan. Berdasarkan uraian dari biaya produksi sabun Pinpin yang telah diuraikan sebelumnya, maka bisa diyakini bahwa sabun Pinpin dengan nanas ini memiliki penjualan dan produksi yang telah dimaksimalkan, sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak bagi perusahaan. Telah selesai penjelasan mengenai potensi dari sabun kulit buah nanas ini. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Bye bye, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.